Jadi salah seorang pemuda itu naik ke atas tiang itu, dirobeknya bendera yang berwarna biru itu, sehingga terjadinya bendera merah putih. Itulah sejarah. Terkadang sejarah ada yang terlupakan sehingga terlihat kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rubrik Channel Ruang Bicara Publik. Oke, apa kabar kalian semua hari ini? Nah, pasti semua kabar kawan-kawan rubrik ini ada yang rindu. Oke, seperti biasa kita di Rubrik Channel ini akan membahas tentang sejarah-sejarah Indonesia dan luar negeri. Yes, ya? dunia. Intinya sejarah-sejarah yang ada di dunia akan kita bahas di Rubrik Channel Ya, ini. benar kali. Ya. Kemarin kita sempat membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ternyata setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bukan perjuangan Indonesia juga berhenti sampai di situ berarti ya. Iya, ada kejadian-kejadian ataupun ada peristiwa-peristiwa lain ya. Iya, ada peristiwa-peristiwa penting lagi terjadi setelah itu. Itulah, ya, jangan kemana-mana, kita akan bahasnya di Bahasa Basi. Oke, seperti yang udah pernah aku jelaskan kemarin, coy, bahwasannya Indonesia itu nggak sempat memakan waktu lama untuk merayakan sebuah proses kemerdekaan. Iya. Ternyata dari Agustus menuju ke awal September, ya, bahkan sampai di akhir September itu sekutu berdatangan ke wilayah Berarti Nusantara. nggak lama setelah kemerdekaan Indonesia, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sekutu datang kembali ke Indonesia. Iya. Nah, kenapa? Karena kan Jepang udah kalah sama Indonesia. Iya. Jepang udah kalah sama sekutu. Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Iya. Sehingga karena sekutu, pihak yang merayakan kemenangan dunia pada saat ini, Iya. sehingga mereka menganggap Indonesia ini adalah bagian dari mereka. Karena kan Belanda yang tertulis di dalam sebuah tulisan sejarah berhasil menjajah Indonesia 3,5 abad. Iya. Padahal tidak kan Tidak begitu. sampai seperti Tidak yang sampai kita bahas seperti yang kita bahas kemarin. Nah, karena Indonesia ini kan suka menambah penderitaan sejarahnya. Iya. Nah, itu ada terkadang hal-hal yang kontradiksi seperti itu. Nah, jadi datanglah sekutu ke wilayah Nusantara pada saat itu, atau wilayah Indonesia, dengan membawa dua nama organisasi. Iya. Yang pertama ada NICA, nanti boleh ditulis. Ya, nikah. NICA itu adalah Netherlands Indies Civil Administration. Ada 3 negara di dalam itu, ada Australia, ada Inggris, dan Belanda. Dipimpin oleh pasukan Inggris. Dompleng Belanda dengan sekutu, bonceng dengan sekutu untuk datang ke Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia kan ketika mendengar bahasa Belanda ini, orang Belanda ini kan ada memiliki sebuah tanda kutip yang ini kan pernah menjajah kita. Iya. Maka dari itu Belanda membonceng dengan sekutu untuk datang ke Indonesia, bahwasanya kami sebagai sekutu ingin melucuti, ingin menghukum, ingin menghakimi tentara-tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Iya, karena kan setelah pengeboman Hiroshima Nagasaki, tentara Jepang kan nggak semuanya kembali ke negaranya, nggak semua sebagian kembali. yang tinggal. Nah, Iya, yang tinggal benar. itu yang bakal dilucuti. Bukan dilacuti ya, melucuti, mengambil alih sistem yang udah mengambil alih keadaan masyarakat Indonesia, keadaan masyarakat Jepang yang udah ditawan di Indonesia pada saat itu. Dengan sabotasenya adalah mereka ingin melaporkan keadaan Indonesia setelah Jepang kalah itu bagaimana. Padahal tidak seperti itu. Tapi akibat adanya sebuah pidato Ratu Wilhelmina, ya kalau salah tolong diklarifikasi nanti, boleh ditulis di deskripsi di bawah. Dia mengatakan bahwasannya wilayah Indonesia, ya, ingin kita ambil alih dengan kita membentuk seperti negara persmakmuran. Negara persmakmuran. Maka Indonesia ini harus tunduk di bawah kerajaan Belanda. Karena kan Belanda sama sekutu kan kerjasama mereka. Iya. Maka dari itulah mereka datang. Iya. Nah, selain ada nikah, mereka juga datang dengan bonceng, istilah kita bonceng ya, atau dompleng, atau ikut dengan kolek. Iya, kerjasama dengan AFNI. AFNI itu adalah seperti pasukan militernya ya. Elite Force Netherlands East
Indies. Elite Force Netherlands East Indies. Jadi AFNI itu adalah Elite Force Netherlands East Indies. Itu yang militernya. Itu yang seperti versi militernya. Mereka datang. Ada dua versi. Pertama ada seperti administrasinya, bagian dari administrasi. Yang keduanya ada bagian dari militernya. Jadi kedua organisasi ini mendarat dengan waktu yang berbeda. Oh, bukan dengan waktu yang bersamaan. No, tidak. Berarti mereka tuh mendarat di berbagai wilayah. Di berbagai wilayah terpisah. Ya. AFNI mendarat pada tanggal 29 September 1945 di wilayah Indonesia pada saat itu. Dan pada saat itulah usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dimulai kembali. Dengan status yang berbeda. Kalau dulu Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat, tapi pada saat ini Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Itu ketika Nika dan AFNI datang, respon masyarakat Indonesia belum ya, belum ada kecurigaan. Belum ada kecurigaan. Biasa. Iya. Tapi lama kelamaan ketika mereka sampai ke wilayah ini kok ada sesuatu yang berbeda dilihat oleh masyarakat Indonesia. Udah mulai timbul ya. Udah mulai timbul rasa kecurigaan dengan Belanda, dengan sekutu yang ada di Belanda dan beberapa negara yang ada di Indonesia itu mengeluarkan beberapa ultimatum. Salah satunya di perjanjian Linggarjati. Nah, jadi pada saat usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia sebenarnya memperjuangkan negara Indonesia ini melalui dua sistem. Kalau kita ambil strukturnya terbagi dua, ada perjuangan melalui gencatan senjata dan ada perjuangan melalui sistem diplomasi atau kebijakan, yaitu melalui perundingan-perundingan. Dan kita masuk ke wilayah perundingan Linggarjati. Linggarjati itu adalah salah satu wilayah di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, di daerah Kuningan, itu di bawah kaki Gunung Ciremai, ya. Itu gunung yang salah satu gunung yang paling indah tuh. Kota Dingin termasuk gitu ya. Jadi ada dua tokoh yang terlibat di sini yang paling menonjol, yaitu pertama tokoh perwakilan Indonesia dalam proses perundingan Linggarjati adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini dia adalah tokoh yang termasuk adalah salah satu tokoh yang ikut andil dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dia menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia lewat radio BBC peninggalan Jepang pada saat itu, diambil alih sama dia. Nah, disebarkan ke seluruh wilayah, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, karena kan pada saat itu media yang paling ampuh adalah radio. Belum ada internet, belum ada televisi, belum ada WhatsApp, belum ada TikTok. Ya, belum ada TikTok juga, belum ada. TikTok juga belum ada. Masih media pada saat itu yang tersedia hanya radio. TV kan belum ada juga kan? TV belum ada. Belum ada. Radio, ada fax juga paling cepat pada saat itu. Fax ya. Abis itu setelah itu Sultan Syahrir ini juga adalah salah satu tokoh yang ikut andil dalam proses pengasingan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, karena dia tergabung dalam golongan muda, golongan gerakan bawah tanah. Dia termasuk salah satu tokoh yang paling keras untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Pada saat penculikan di Rengas Dengklok. Ya, pengasingan untuk membawa ke Rengas Dengklok dan harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir. Itu Sultan Syahrir. Ada kita bahas di episode sebelumnya itu. Nonton episode sebelumnya makanya. Biar paham ya, biar terkoneksi ya. Nah, jadi kan setelah Sultan Syahrir sebagai tokoh Indonesia, perwakilan sekutu ada Wim Schermerhorn. Namanya susah kali itu. Wim Schermerhorn. Dia tokoh yang ditunjuk oleh sekutu untuk mewakili perundingan Linggarjati di desa Linggarjati. Linggarjati itu nama desa. Nama desa. Ada hasil-hasil perundingan Linggarjati yang kontroversi ya. Pertama itu Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia secara de facto. Yaitu ada Sumatera, Jawa, dan Madura. Padahal kan kita tahu wilayah Indonesia itu dari Sabang, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Maluku, Papua belum masuk dalam konteks pada saat itu ya, karena kita ada istilah pengoperasian Irian Barat setelah itu. Tapi Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia 3 itu. Karena kenapa? Menurut Belanda yang berhasil dipertahankan hanya wilayah itu. Jadi secara de facto Belanda cuma mengakui itu. Kalimantan dan Sulawesi bukan punya kalian. Itu salah satu. Itu salah satu wilayah. Secara de facto, secara kewilayahan ya. Setelah itu
pihak Belanda dan Republik itu harus sepakat untuk membentuk RIS. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu seperti yang kita katakan di awal tadi, itu ada tujuan atau isi dari bagian dari isi Ratu Wilhelmina di Ratu Belanda itu tadi untuk membuat sebuah negara persemakmuran. Jadi akibat dari proses perjanjian Linggarjati ini muncullah beberapa kontroversi. Masyarakat menganggap ini apa ada sabotase dari pemerintahan atau bagaimana, padahal itu tidak. Nah, setelah itu ya selain ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Roim-Roim. Perjanjian Roim-Roim itu diwakili oleh Muhammad Roim, salah satu tokoh hebat di Indonesia juga. Setelah ada perjanjian Roim-Roim, ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu dilaksanakan di kapal US Renville. Di sebuah kapal. Di atas kapal US Renville. Kapal, kalau aku nggak salah, itu kapalnya Inggris. Kapal yang sedang berjalan apa? Kapal sekutu yang lagi berlabuh di perairan Nusantara pada saat itu. Setelah perjanjian US Renville itu nanti baru masuk ke perjanjian Konferensi Meja Bundar. Tapi kita masuk dulu ke proses gencatan senjatanya bagaimana. Waktu kejadian di Linggarjati. Iya, di Linggarjati. Bukan di Linggarjati, di seluruh wilayah Indonesia. Itu salah satunya ada yang kita kenal dengan pertempuran Medan Area pertama kali. Nah, itu masyarakat Indonesia memang mati-matian pada saat itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Aceh juga punya andil ya. Langsa termasuk salah satu yang punya andil. Wilayah Langsa yang ikut andil dalam proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu adalah wilayah Langsa Timur di daerah Bukit Metuah. Tepat di perbatasan Kota Langsa. Perbatasan antara Bunti. Bukan Lubuk Bunti, perbatasan antara Aceh Tamiang dan Kota Langsa itu. Iya kan, Lubuk Bunti kan? Sinubuk Bunti. Sinubuk Bunti. Ya, itu di situ. Makanya kan kalau sebelum sampai di Tugu Selamat Datang di Kota Langsa itu sebelah kiri, kalau kita dari sini itu ada Tugu Perjuangan Militer. Itulah menandakan. Itu nggak banyak orang yang tahu loh. Tapi dalam fakta sejarahnya, pertempuran Medan Area itu yang banyak yang banyak dibahas Jenderal Jamin Ginting di wilayah Medan. Karena memang orang sana. Padahal efeknya itu sampai ke wilayah Kota Langsa. Aceh kan pada saat itu kan adalah negara yang relatif merdeka pada saat itu. Ya, untuk kalian tahu semuanya, wilayah Indonesia, wilayah Aceh itu kan dari mulai Aceh sampai Gebang. Gebang. Di daerah Berandan. Berandan apa Langkat? Berandan. Ya, Langkat lah. Sebenarnya Aceh sampai situ sebenarnya. Secara peta dulu, tapi aku nggak tahu setelah berdaulat entah ada apa yang terjadi, aku nggak berani komen banyak. Sehingga jadinya seperti itu, sekarang lebih pendek sedikit Aceh. Nah, jadi pertempuran Medan Area itu memang secara dalam fakta sejarahnya di buku sejarah yang kita baca dalam dunia akademi, itu ada salah satu tokoh yang hebat tewas pada saat itu Kolonel Muhammad Tahir. Kolonel Ahmad Tahir atau Kolonel Muhammad Tahir, dia tewas. Nah, jadi pertempuran Medan Area itu dipimpin oleh Brigjen T. Eddie Kelly kalau aku tidak silap. T. Eddie Kelly. Brigjen T. Eddie Kelly. Nanti kalau ada kesilapan tolong sehingga kenapa dikatakan pertempuran Medan Area? Karena sekutu memaksa masyarakat Medan untuk ikut ultimatum mereka. Sehingga terjadilah gencatan senjata. Makanya kan banyak pahlawan-pahlawan yang pada saat itu tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat. Dulu kita bukan TNI namanya, Tentara Keamanan Rakyat. Banyak dia. Ada kalau masa Jepang PETA namanya. PETA dirubah jadi Tentara Keamanan Rakyat. Terus ada perubahan lagi, ada Badan Keamanan Rakyat. Ada setelah itu barulah berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, begitu. Nah, selain ada pertempuran Medan Area, ada juga pertempuran yang paling
dikenal ya, ada lagunya juga tuh, Halo Halo Bandung. Bandung Lautan Api. Iya, Bandung Lautan Api. Jadi untuk anak-anak siswa-siswi, bagi yang nggak tahu kenapa sih bisa muncul lagu Halo Halo Bandung, karena ada pertempuran Bandung Lautan Api. Itu dahsyat loh. Pertempuran Bandung Lautan Api. Sekitar 200.000 masyarakat Bandung membakar rumahnya. Bukan rumah aja, lahan-lahan pun dibakar. Atau istilahnya membumi hanguskan kota Bandung. Iya. Jadi Bandung itu kan dikelilingi oleh perbukitan karena kan wilayah tinggi dia ya. Jadi pada saat Belanda mengultimatum masyarakat Bandung untuk mengosongkan kota Bandung, masyarakat Bandung nggak rela pada saat itu, sehingga Bandung dibumi hanguskan oleh pihak masyarakat. Supaya apa tujuannya? Belanda nggak bisa menduduki kota Bandung. Iya. Jadi ketika Bandung dibakar dibakar kotanya pada saat itu oleh masyarakatnya sendiri, mereka mengungsi ke daerah perbukitan. Dan ketika mereka menyaksikan kota Bandung di atas bukit itu seperti lautan. Memang berarti itulah sejarah yang namanya Bandung Lautan Api. Iya. Tapi kalau memang nampak dari atas itu seperti waduk yang berisi api gitu, kawah api ya. Kawah api gitu. Iya, kawah apa tuh, lava atau magma tuh istilahnya seperti itu, larva seperti itu. Makanya dikenal dengan Bandung Lautan Api. Makanya muncul lagu kan? Itu kejadian Bandung Lautan Api itu malam menjelang subuh. Tengah malam. Makanya kan karena malam gelap, begitu dibakar kan nampak. Iya. Kan? Seperti ada korban jiwa. Korban jiwa pasti ada. Karena kan terjadinya kontak senjata juga pada saat itu begitu ya. Nah, setelah ada pertempuran Bandung Lautan Api, juga ada kan di sini yang dikenal dengan pertempuran Ambarawa. Nah, Ambarawa di Ambarawa itu kalau aku nggak salah di wilayah Semarang. Surabaya nggak? Beda lagi. Semarang. Ya, di wilayah Semarang kan Ambarawa itu. Jadi pertempuran Ambarawa itu ya, itu dipimpin langsung oleh kalau dulu sekarang kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Kalau dulu dia kolonel, pangkatnya masih Kolonel Sudirman. Yang di Ambarawa inilah Indonesia muncul taktik perang gerilya. Bagaimana yang dikatakan dengan perang gerilya? Yang dikatakan dengan perang gerilya itu masyarakat juga ikut berperang. Jadi perang gerilya itu adalah perang yang paling susah untuk dikalahkan. Makanya Amerika, kalau kita baca sejarah antara perang Vietnam dan Amerika, makanya Amerika kan agak stres menghadapi orang-orang Vietnam karena bergerilya masyarakatnya ikut membantu. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Makanya kan perang gerilya ini kan mereka masuk menembus lembah perbukitan yang pada saat itu kondisinya kondisinya Kolonel Sudirman pada saat itu bukan dengan kondisi yang sehat. Dia sedang kena penyakit TBC berdasar paru. Dia kena paru-paru sehingga dia harus dibopong kemana-mana. Tapi dengan semangat nasionalisme yang sangat luar biasa, dan pada saat itu dia juga adalah panglima perangnya Indonesia. Dia harus tetap memimpin pasukannya. Jadi Ambarawa ini punya andil dalam proses usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya kan ada, kalau kita ulas puisinya Si Burung Merak, Si W.S. Rendra itu ada kalimat Tanah Ambarawa yang kucinta. Ada kalimat-kalimat yang menarik tentang Ambarawa. Nah, tapi yang tewas pada saat itu salah satu pendampingnya Kolonel Sudirman adalah Letkol Isdiman. Dia tewas pada saat pertempuran di Ambarawa. Nah, selain ada pertempuran Ambarawa, juga ada pertempuran di Surabaya atau dikenal dengan Arek-Arek Surabaya. Jadi ini di Surabaya ini dipimpin oleh Sutomo. Nah, Sutomo ini adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat. Mereka melawan, kan Surabaya itu terkenal sangat luar biasa tuh orang-orangnya kan. Jadi di tanggal 10 November itulah akibat adanya pertempuran di Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Ada kejadian yang sangat histeris pada saat itu, di mana salah satu seorang pemuda ya
di hotel Belanda, di salah satu hotel di Surabaya pada saat itu kan sedang ada bendera Belanda yang dikibarkan. Bendera Belanda kan merah, putih, biru. Jadi salah seorang pemuda itu naik ke atas tiang itu, dirobeknya bendera yang berwarna biru itu, sehingga terjadinya bendera merah, putih. Meskipun pemuda itu ujung-ujungnya juga tewas tertembak begitu. Tapi itu patut kita acungi jempol, bukan patut acungi jempol, patut kita berikan apresiasi dan kita hargai jasa dia. Iya, karena begitu nasionalismenya dia. Iya, nasionalismenya pada saat itu sangat luar biasa. Di situ kan terjadi, setelah adanya itu kan terjadilah agresi militer Belanda pada tanggal 20 Juli tahun 1947. Ada agresi militer Belanda 2, agresi militer 1 dan agresi militer Belanda 2 pada saat itu. Jadi rentan tahun 1945 di bulan September sampai dengan Desember 1949 itu Indonesia itu terus berperang sama Belanda. Terus berjibaku lah. Berjibaku ya. Makanya kan ada muncul tokoh-tokoh atau muncul film-film fiksi tokoh-tokoh kepahlawanan seperti Naga Bonar, ya kan? Jadi Naga Bonar itu mengadopsi cerita-cerita dari kedatangan Belanda di sini, di agresi militer ini, begitu. Sehingga kan setelah adanya beberapa proses peperangan secara gencatan senjata dan lain sebagainya, Indonesia pada saat itu ternyata melapor dengan Dewan Keamanan PBB pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Indonesia, oleh tokoh-tokoh Indonesia, Soekarno dan lain sebagainya. Dulu ibu kotanya Yogyakarta ya, bukan Jakarta. Bukan Jakarta. Dulu ibu kotanya Yogyakarta. Dan pada saat itu, nah inilah andilnya Aceh yang sangat luar biasa. Jadi pada saat itu ada ketika terjadi agresi militer Belanda, andilnya tokoh-tokoh pejuang Aceh itu menyelamatkan salah satu radio. Jadi komunikasi Indonesia ke seluruh negara dan seluruh pelosok itu diputuskan oleh Belanda lewat radio. Karena Belanda mengatakan bahwa saat itu keadaan Indonesia memang udah habis. Ibu kota sudah dikuasai, tentara-tentara sudah tidak ada lagi. Artinya Belanda harus tunduk lagi kepada Indonesia. Tapi Indonesia harus tunduk lagi kepada Belanda. Sorry coy. Indonesia harus tunduk lagi kepada Belanda. Tapi ada salah satu jasa Aceh yang sangat luar biasa dan itu nggak boleh kita lupakan sampai dengan saat sekarang, yaitu yang dikenal dengan Radio Rimba Raya. Oh, yang ada di Aceh Tengah? Ya, yang ada di wilayah Aceh Tengah pada saat itu. Jadi masyarakat Aceh atau pejuang-pejuang Aceh pada saat itu menyeludupkan Radio Rimba Raya itu mulai dari wilayah Tamiang ke wilayah Aceh Timur, ke wilayah Biren di Krum Simpo, ke wilayah Bener Meriah, ke wilayah Banda Aceh juga sempat dibawa pada saat. Hingga akhirnya mereka menganggap di wilayah Bener Meriah lah adalah wilayah yang paling aman di pedalaman hutan Bener Meriah. Jadi itu memang dikejar sama Belanda karena salah satu radio itu bisa menghancurkan semua yang sudah direncanakan oleh Belanda. Berarti memang jantungnya tinggal itu. Jantungnya tinggal itu. Kalau seandainya Radio Rimba Raya pada saat itu tidak terselamatkan, selesai Indonesia. Nih kawan-kawan harus tahu. Tapi kita nggak bisa dalam dunia pendidikan di sekolah kan kita nggak pernah tahu Radio Rimba Raya itu tidak tertuliskan. Itu sangat miris sebenarnya. Jadi diburu pakai pesawat, dijatuhi bom itu. Orang ketika membawa Radio Rimba Raya itu diseludupkan pakai apa? Pakai speedboat. Speedboat diseludupkan ke wilayah terpencil ke wilayah sungai-sungai sempit, dimasukkan ke wilayah lautan dan segala macam, pakai speedboat mereka masuk. Nah, jadi luar biasa penyelamatannya berarti. Oh, luar biasa. Memang itu sengaja dibawa, diseludupkan oleh orang Indonesia karena cuma ini satu-satunya harapan. Harapan. Makanya Belanda sibuk mencari, diburu kemana-mana, wilayah darat, udara, sampai wilayah perairan pun diburu. Berarti awalnya Radio Rimba Raya tuh di mana ada posisinya pertamanya? Pertama kali aku kurang tahu wilayah Radio Rimba Raya itu di mana karena aku nggak begitu mengorek sejarahnya karena informasi sejarahnya itu sangat sedikit. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang ikut andil di situ
itu sorry ya, karena aku nggak ini kali tentang Radio Rimba Raya, tapi aku cuma tahu informasinya sedikit ya, karena aku juga banyak kekurangan, makanya aku ceritakan cuma sedikit yang bisa aku dapatkan. Jadi ketika sampai di wilayah pedalaman Benar Meriah, dikumandangkanlah bahwasana Republik masih ada, pemimpin Republik masih ada. Itu ada rekamannya. Dan sekarang, tapi sayangnya radio itu nggak ada di Aceh sekarang. Itu di museum. Oh. Di Pulau Jawa. Masih aktif tuh. Itu aktif enggaknya kita nggak tahu. Padahal itu kan termasuk memang benda bersejarah sekali. Bersejarah kali itu. Makanya kan di pedalaman di daerah Benar Meriah itu kan ada tugu Rimba Raya. Ada tugu Rimba Raya di situ, di daerah wilayah perbukitan itu, dan menjadi salah satu ikon di daerah Benar Meriah di Aceh Tengah. Di wilayah Aceh Tengah. Nah, jadi berkat Radio Rimba Raya itu mengatakan Republik masih ada, dan dengan pada saat itu tokoh Indonesia melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Akhirnya PBB mengetahui bahwasannya Belanda ini datang ke wilayah Indonesia bukan hanya untuk melucuti senjata Jepang, tapi ingin menjajah Indonesia kembali. Nah, disinilah terjadinya sebuah konferensi yang terlibat antara Indonesia, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Dewan Keamanan PBB. Terjadilah yang namanya sebuah istilah konferensi meja bundar di Den Haag pada saat itu. Belanda. Nah, ya, di Den Haag, Belanda, yang mewakili beberapa negara pada saat itu. Nah, konferensi meja bundar ini diwakilkan oleh Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Hatta pada saat itu. Ya, diwakilkan oleh Muhammad Hatta, di mana pada saat itu membicarakan tentang status Indonesia. Ya, membicarakan status Indonesia yang bagaimana bahwasannya Indonesia ini harus menjadi negara yang berdaulat, tapi di bawah andilnya Belanda. Jadi Belanda, makanya yang kita katakan tadi, yang di episode sebelumnya, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Karena Indonesia merdeka di bawah jajahan Jepang pada saat itu. Belanda nggak mau tahu itu, makanya dia datang lagi dengan alasan-alasan, dengan politik-politik yang sangat luar biasa. Akhirnya dirancanglah pertemuan konferensi meja bundar itu pada tanggal 23 Agustus 1949, ditandatangani pada 2 November 1949. Lokasinya berada di Den Haag, Belanda. Dan pada saat itu Belanda menyerahkanlah kedaulatannya kepada bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949, di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu sebagai negara yang berdaulat. Oh, berarti konferensi meja bundar itu perundingan untuk membicarakan tentang kedaulatan Indonesia. Ada beberapa syarat pada saat itu yang harus juga dikasih oleh Belanda. Syarat yang pertama, kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat. Artinya kepala dilepas, badan dilepas, ekor tetap dipegang. Orang itu berarti nggak mau lepas keseluruhan gitu? Nggak mau lepas secara keseluruhan. Berikutnya, dengan tidak bersyarat. Ya, Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Nah, itu banyak dihadiri oleh negara-negara lain pada saat itu. Untuk saksi, untuk ikut andil. Ya, akhirnya status Indonesia sebagai negara yang berdaulat tapi berbentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, seperti negara boneka. Kita secara tidak langsung harus tunduk sama Belanda, harus tunduk kepada kerajaan Belanda. Sampai sekarang? Sekarang tidak lagi. Sudah tidak lagi. Kenapa bisa tidak lagi? Nanti bisa kita bahas. Kita bahas di episode-episode sebelumnya, begitu. Nah, jadi teman-teman atau coy-coy semuanya, para rubrikers ya.
ulasan sejarah tadi itu bisa kita ambil kesimpulannya, yaitu sebagai media pembelajaran kita, sebagai media penghargaan kita terhadap perjuangan Indonesia pada saat itu, dan tentunya kita sebagai masyarakat Aceh harus bangga. Ternyata Aceh punya andil yang sangat luar biasa. Punya andil yang sangat luar biasa. Makanya kita ada istilah seperti jas merah. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tapi ada yang terlupakan. Karena kenapa? Berbicara sejarah, berbicara manusia, berbicara ruang lingkup yang sangat luas. Karena kan sejarah itu kita perhatikan dari sudut sisi pandang yang berbeda-beda ya. Iya, itu dia. Karena nggak gampang kita untuk menelaah kapan meneliti sebuah sejarah itu nggak gampang. Nggak gampang. Punya banyak referensi. Oh iya, banyak informasi-informasi dan sumber juga ya. Banyak. Harus. Itu harus. Jangan main-main dengan sejarah nih. Nggak boleh, bahaya. Salah sebut, salah lah jadinya semuanya. Ya, betul benar. Nah, jadi hargailah jasa-jasa para pahlawan, hargai cerita-cerita kisah-kisah sejarah. Tujuannya untuk apa? Bukan kita harus memikirkan dan mengenang masa lalu, tapi untuk membuat diri kita atau memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Karena nggak gampang. Kalau nggak ada mereka dulu, nggak ada kita sekarang. Kita mengingat sejarah biar ternyata jika tidak ada perjuangan yang seperti dulu tidak seperti ini. Nggak seperti ini. Ya, begitu. Oke, sudah cukup. Sekian pembahasan dari kita. Mana tahu di antara kalian ada yang ingin lebih jelas lagi tentang sejarah apa yang kita sampaikan. Kami kurang paham nih yang menarik nih. Bandung Lautan Api dong kita bahas. Ya kita kan biar lebih dekat dengan kalian. Apa yang kalian minta bakal kita bahas. Atau tulis aja di kolom deskripsi kita. Mau di komentar ya. Mau tentang bahas apa gitu. Barangkali atau mau tentang Hitler, Soekarno, ataupun penasaran dengan kelanjutan yang proklamasi kemarin, ada yang masih penasaran, kita bahas. Intinya kita di sini hadir berbagi. Tapi kayaknya menarik juga itu loh. Kita bahas Soekarno. Penasaran? Ya, nanti bakal kita bahas di rubrik. Ada orang Jepang, ada orang Belanda itu. Iya, itu nantilah itu. Itu bahas banyak nanti itu. Jangan lupa, apa lagi? Like. Oke. Belum. Ini. Terima kasih udah tetap standby di rubrik channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin cukup sekian dari kami ulasannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ataupun ada kata-kata yang agak melenceng sedikit. Itu kami mohon maaf, nanti bisa kita perbaiki sama-sama. Oke, cukup sekian. Kami Rubik Channel pamit undur. Saya Tran S. Saya Bung Gens. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.